Biasa kan bangun gitu kan. Nah, ibadah gitu. Bangun investasi. Oke, balik lagi di podcast Karyawan Asuwasta. Wih, gila akhirnya ya. Dimulai juga nih season 2 ya, Pak ya. Udah kick off Season 2 ya, Pak. Iya. Setelah emang rame netizen pada nanyain di mana nih Karyawan Asuwasta. Itu kayaknya udah dibagi deh Pak kemarin. Iya benar. Tapi beneran emang banyak yang nyari ya. Banyak yang nyari. Bini gue nyariin juga Pak. Gue kemana gitu. Lo izinnya bini lo podcast. Iya. Oke, jadi nih kita mau jelasin nih buat asu-asu di luar sana ya Pak ya. Jadi di season 2 kali ini nih Karyawan Asuwasta ada brand new konsep ya. Yes. Jadi kita kan kemarin udah jelasin tuh bakal ada surprise yang akan kita berikan. Salah satu surprise-nya itu adalah konsep baru ya Pak. Oh iya. Nah. Dan inilah surprise. Sama satu lagi Pak. Apa tuh? Kita pulang kantor nih langsung take. Oh iya. Gue nggak sempat ganti baju Pak. Itu apa dasi juga belum dicopot ya Pak kayaknya. Karena sebenarnya emang nggak bisa nyopotnya aja. Pengen kerja terus ya Pak. Iya, jadi emang ya namanya juga karyawan swasta ya Pak ya. Iya benar. Kita emang hidup untuk kerja. Oke, jadi kita jelasin nih Pak, apa yang baru boleh, dari ya. Karyawan swasta. Jadi karyawan swasta seperti biasa ya, kita juga ada segmen khusus untuk mengundang binatang-binatang tamu di luar sana. Waduh ya Pak ya. ya, jadi kita harus tahu ya kegiatan para binatang-binatang lain selain asu-asu seperti kita dan pendengar ya. Betul banget. Jadi kita seperti biasa akan mengulik asu-asu di luar sana, kehidupannya seperti apa, kehidupan karirnya, bisa sharing and caring Ya, dengan kita. kehidupan ya, cinta juga nggak masalah. Nggak masalah. Kehidupan semuanya lah ya. Mistis. Iya kan Pak? Boleh. Benar. Dan kita juga ada segmen baru nih di Karyawan Asuwasta. Iya, dulu malah kita sebenarnya nggak ada segmen-segmenan ya Pak. Iya benar. Sekarang akan lebih rapi lagi. Betul, gitu. karena emang ya timnya udah solid lah ya semua di sana. Thank you banget tim kita yang di sana. Thank you guys. Jadi di segmen ini kita akan ngebahas atau nge-review apa ya? Kita ngebahas lah ya Kita Pak. ngebahas masalah yang lagi hot atau cerita yang lagi hot lah. Yang sedang diikutin oleh para asu-asu di luar sana. Weekly ya Pak ya? Weekly. Jadi kita akan Insya Allah. Ya, amin. Aman lah, 1 minggu sekali aman bener, lah Pak. bener, Ya kan? bener, Kita kan kerja kan cuman Senin sampai Jumat, jam 6 pagi sampai jam 12 malam kan. Jadi sisanya masih aman. Sisanya masih aman. Iya, jadi Kita nggak ada tidur berarti ya Pak? Oh enggak dong, tidur itu menurut saya buang-buang waktu ya. Oke. Intinya sih kita dalam 1 minggu itu kita akan ngeliat nih what's hot topic of the week ya. Jadi Benar. topiknya apa sih yang lagi hot, yang lagi dibicarain di sosial media, di berita-berita di luar sana. Nanti kita juga akan keluarkan di sini ya. Betul. Jadi kita sebutin aja nih nama segmennya ya. Jadi nama segmennya adalah Kita cue dulu ya. Oh iya. Kan tadi kan kita udah briefing. Jadi sebelum bener. ngomong gue akan ngelirik dulu kalau kan. Jadi bisa ini ya kompak kita ya. Oke. Jadi nama segmennya gue lirik ya kan. Ya. Nanti kita langsung ini ya satu. Sebut ya. Oke. Nama konsepnya adalah. Nama konsep segmen. Nama segmennya. Nama segmennya adalah What's Up? Oke, di segmen WhatsApp kali ini jadi kita akan bahas apa sebenarnya minggu ini tuh lagi orang-orang pada ngomongin apa sih Pak? Iya, kita kan udah gather data tuh. Langsung kita pakai aja datanya. Nih. Coba kata ajaibnya apa Pak? Oh, kata ajaibnya adalah anjing. Iya keluar Pak. Bener ternyata kata ajaibnya. Anjing. Apa nih? Akal-akalan mahasiswi cantik di Tuban saat ajak puluhan warga. Ikut investasi. Oh, ikut investasi bodong. Mahasiswi cantik ya Pak ya? Secantik apa dia Pak? Nggak secantik bini gua kayaknya Pak. Masa ditawarin mahasiswi cantik Langsung ini kelepek-kelepek. Iya. Ikut-ikut aja gitu gimana sih? Coba lihat. Ini namanya slot investasi saham dia bilang. Slot investasi saham gimana? Nah, gue nggak tahu juga sahamnya apa. Iya. Jadi ini si mahasiswi cantik ini ternyata dia nawarin kayak 3 slot ini ya, kayak 3 slot saham. Package lah ya mungkin Pak. Oh iya Jadi benar. Bisa dibilang package lah. Lo investasi 400.000 dapat berapa? 500.000 dapat 500.000 dapat 200.000 nih. Yes. Kalau lo modal 1 juta lo dapat
500.000 ya. gitu ya. 800.000 dapat 400.000. Diiming-imingi dengan return itu ya Pak ya 50%. Dan kabarnya asik kabarnya. Ini sebenarnya emang udah baca sih tadi. Ini di Tuban ini seenggaknya ternyata 60 korban Pak. Dan 60 korban ya. In total Itu ketipu gara-gara cantik atau gara-gara menguntungkan atau gara-gara emang ini aja Pak, nggak ada kerjaan aja jadi saya kayak sih agak ragu Pak, mungkin gara-gara mungkin ini 60 orang ini semuanya adalah suami-suami yang butuh hiburan gitu loh. oh iya. Karena headline-nya aja mahasiswi cantik Pak. Iya Pak, mahasiswi cantik itu kan masih polos ya kan. Dan ini Pak ya kalau di berita itu duit yang terkumpul tuh sampai 4 miliar, Pak. 4 miliar? 4 miliar rupiah. Dibawa kemana ya, Pak ya? Nah, itu. Itu sih. Kalau ke binary option mungkin ya, Pak. Wih. Binimu ya, Pak ya? Binimu bukan Sikomo, Pak, Sikomo. Binimu Sikomo udah tahu lah ya, udah tahu. Aduh, tapi kalau itu bahas di tempat lain aja kayaknya. Itu betul bahaya sih Pak, binimu itu emang paling kita perlu bahas kali ya Pak ya. Itu perlu Pak. Nanti kita mendetil lah ya. Kalau sekarang kayaknya waktu sudah menunjukkan pokoknya jamnya di sini. Jam baru Pak kayaknya Pak. Oke. Nah selain di Tuban Pak ada lagi nggak Pak? Bentar Pak, jadi dia ini ternyata bukan otaknya Pak. Oh si mahasiswi cantik ini bukan dia otaknya? bukan otaknya Pak, dia roknya Pak. Saya buka sitik just dong. Isinya investasi. Yoi. Jadi dia ini sebenarnya apanya Dia Pak? cuma reseller Pak. Reseller investasinya. Reseller investasinya, bayangin Pak. Jadi ada investasi bodong, ada orang yang udah ngedesain investasi bodong itu, terus ada resellernya Pak. Oh jadi. Dan lu bayangin deh, apa kalau reseller itu nggak mungkin cuma satu kan? Jadi dia agentnya gitu ya Pak ya? Bisa dibilang gitu kali ya. Dan mungkin emang sengaja dia cari mahasiswi cantik kali ya Pak Loh, ya? oh iya bisa. Benar. Atau kita jadi ini aja, inisiator investasi bodong aja kita Pak. Terus kita cari mahasiswi cantik. Tujuannya kan itu. Sebenarnya tujuannya cari mahasiswi cantik. Bukan buat cari untung kita Pak. Jadi dia sebenarnya hanya reseller, tapi tetap bersalah dong ya karena dia sudah menjerumuskan juga kan orang ke investasi yang nggak benar, gitu kan investasi yang bodoh. Dan lucunya lagi Pak, dia itu si otaknya ini udah ketahuan sebelumnya Pak, udah ketangkep sebelumnya. Oh, jadi resellernya yang punya investasi bodong ini nih berarti nih. Iya, otaknya investasi bodong ini dia udah ketangkep duluan Pak. Jadi dia sempat jalan waktu si otaknya ini udah ketangkep. Jadi pembohongannya itu sempat jalan waktu otaknya udah ketangkep Pak. Bayangin jadi tuh, si big bossnya ini udah ketangkep nih. Iya udah ketangkep tapi duluan. Tapi dia tetap masih aja. Iya ngibul aja, dia masih ngibul aja gitu. Berarti mungkin emang niatnya memang nggak baik ya Pak. Oh mungkin Pak ya. Kalau niatnya baik kayaknya dia nggak nawarin investasi bodong Pak. Jadi penyanyi. Mungkin dia akan nawarin sedekah ke masjid. Oh iya benar. Ya kan? Atau sumbangan pembangunan masjid kan biasa gitu tuh. Ini emang niatnya kayaknya udah nggak baik sih dia Pak. biduan tapi untuk sedekah masjid gitu. Dia kan mungkin. mahasiswi Pak, tugas dia belajar. Oh iya benar. Bukannya nanti kok Bapak jadi kebiduan sih Pak. Itu mah minggu lalu kali Pak. Lanjut ada berita apa lagi nih Pak? Nasib satu desa di Gorontalo tertipu investasi bodong berjamaah. Satu desa Pak? Satu desa Pak, iya. Buset nih kayaknya gue ragu nih ngajakin investasinya kayaknya dari ini Pak biasanya. Dari pos kampling gitu-gitu kan. Jadi ambil ketok-ketok gitu. Ketok-ketok. Ada investasi baru menawarkan 50%. Atau kalau enggak ini sih Apa tuh, Pak, Pak? dari toa masjid mungkin Pak ya kan. Jadi kayak Bisa. pengumuman kepada seluruh desa ini ada investasi bodong, ayo kita sama-sama investasi gitu kan. Ajakannya Itu waktu subuh gitu ya Pak. biasa kan bangun gitu kan. Bangun. Nah, ibadah gitu. Bangun investasi. Mungkin gitu ya Pak ya. Bisa. Jadi mungkin ketipunya waktu setengah sadar Pak. Oh jadi kayak apa sih itu investasi? Oke deh gitu ya. Daftar aduh. Ternyata bisa aja ketipu Pak satu desa Pak. Oh bisa ya, satu desa full. Ini full gak sih Pak? Hampir satu desa kali ya. Hampir satu desa, iya. Karena mungkin ada ini kali ya, ada orang terpercaya di desa itu yang ikut duluan gitu. Oh jadi kayak kan orang desa kan biasanya si Pak Imron aja investasi masa kita Iya, enggak jadi gitu pertama kan kali. dia skeptis kan kayak misal gue orang desa A ya, lu orang desa B lah. Iya. Pak Tommy, Iya. Gimana Pak? udah bajak sama belum?
Udah apa Pak? Bajak sawah Pak. Kok ketawa nggak denger tapi Pak ternyata gimana sih? Oke. Oh, saya ceritanya punya sawah. Pak. Iya, iya. Oh iya Pak. Saya mas sekarang udah nggak bajak sawah lagi Pak. Loh, kok Bapak yang ngasih tahu saya? Oh yang ngasih tahu Anda ya? Oh iya, nggak apa udah. Oke. Wah, Bapak udah nggak bajak sawah lagi. Dapat Iya, uang dari Pak. mana Pak? Wah kalau saya sekarang investasi Pak. Oh, investasi apa Pak? Bodong ya Pak? Iya. Langsung aku. Aduh Ya, gimana? karena kan pasti kan diiming-imingi juga. Nah kalau ini gimana Pak? Kalau ini diiming-imingi dengan profit yang nggak masuk akal juga nggak ya? Jadi kalau yang ini tuh forex Pak. Oh forex ya Pak ya? Nah kita sih nggak dapat detailnya ya Pak. Oh, Sumber kita tuh nggak berani mengatakan detailnya. Pak. Bapak udah coba interogasi ya Pak? Kita ya? sudah coba interogasi, Iya. tapi harusnya nggak beda jauh sama yang tadi skemanya. Jadi ditawarin yang dapat untungnya tetap. Nah itu udah red flag ya. Oh, jadi kayak tadi lah ya Pak ya kayak Kita nggak ada risiko, untungnya tetap ya, gitu. Kalian modal berapa nih pasti akan balik segini, gitu. Dan itu ngomongnya pasti lagi Pak ya. Iya. Tadi kita belum lanjut Pak yang pembicaraan desa Oh Pak. iya, gimana? Iya Pak, gimana Pak? Gantian ya, gue yang ini ya. Iya, kan saya lagi yang bajak bawa. sawah. Oh iya. Pak lagi bajak sawah. Iya. Sambil ngos-ngosan kan. Iya nih. Terus, Wah, nggak ini Pak, tiduran aja di rumah. loh kenapa? Ada mahasiswi cantik. Beda. Beda. Oh, beda ya. Beda lagi, Beda. Pak. Oke. Lah kan saya udah ada penghasilan pasif Pak. Dari mana Pak penghasilan pasif? Bapak mau tahu penghasilan pasifnya? Mau dong. Ikutin aja Pak, ada forex. Oh, forex itu apa ya? Panjang sekali saya jelasinnya Pak. Oh gitu. Intinya forex dapat apa Mas? Nggak, Bapak skeptis dulu sama saya. Oh, forex apaan? Saya nggak mau ikut gitu. Bilang gitu aja. Oh, saya nggak mau ikut. Wah. Kenapa nggak mau ikut? Pak Ramli saja sudah ikut. Dia kepala desa kita sudah ikut. Oh, Pak Ramli ikutan. Pak Ramli ikutan. Terus ada juga orang-orang besar lain yang ikut. Sudah terbukti itu Pak. Oh, ya udah deh karena orang-orang besar ikut, saya juga ikut. Nah gitu kayaknya Karena ya. kan saya orang besar juga. Sombong. Gak mau kalah. Ini saya juga besar Pak. Nah Seberapa? kayaknya kayak gitu. Makanya jadi satu desa ketipu. Jadi mungkin ada petinggi desa atau orang yang dianggap ini influence di sana lah ya Pak. Iya, ya. punya influence di sana ikut gitu. Nah, itu sih yang bikin orang-orang satu desa ketipu mungkin ya. Oke. Wah, emang bahaya banget sih Pak ya. Mungkin kan emang orang-orang desa mungkin kurang teredukasi mungkin ya Pak ya. Maksud gue kayak nggak ngomongin orang desa lah, maksudnya Benar. banyak kan emang di luar sana mungkin yang masih kurang teredukasi apa itu investasi sebenarnya kan Nah, kayak mungkin juga faktor kayak wah kita ngerasa aman nih sama duitnya nih kan dibilanginnya kan kadang kan fix income Iya, kan. iya. Itu sih kayak gitu. Makanya kita harus tahu tuh tips-tipsnya kalau cari tahu red flag kalau itu tuh investasi tuh kayaknya bodong gitu. mungkin ada beberapa ini apa ya ciri-ciri ya Pak ya. Wah, bener Maksudnya, ya. ya ini buat kita sharing juga nih buat asu-asu di luar sana mungkin kalian yang mungkin belum kerja atau kerja gaji kecil terus kalian mau pengen cepet kaya gitu kan tapi nggak bisa fraud gitu kan Atau kalian masih mahasiswi gitu atau kan. masih mahasiswa Ya kalau mahasiswi cantik cantik. boleh nih ikutan jadi reseller nggak boleh Nanti kita bikinin ya skema ponzi-nya. jangan dong Pak. Oh iya nggak boleh. Jadi intinya kita mungkin bisa bahas ya Pak ya kayak apa sih sebenarnya ciri-ciri investasi yang bodong itu sebenarnya. Benar. Nih kita langsung aja ya. Nah, Apa nih? ini dia nih Pak, ini contoh-contoh investasi bodong nih Pak. Biasanya investasi bodong itu yang jelas ya Pak ya. Kayak gini nih, dapat broadcast dari WhatsApp ya kan tiba-tiba ke handphone bapak-bapak, handphone asu-asu di luar sana menawarkan keuntungan yang nggak masuk akal nih Pak. Aduh, ini dong kayak Ini apa nih? Dia open plan big fast 700.000 get 9 iya Pak. 9 juta. 9 juta. Jadi dengan lo modal 700.000 itu langsung baliknya tuh 9 juta Pak. Waduh. 1 juta balik 15 juta. Bentar. Saya WA dulu nih orangnya. Mau ikutan Pak? Kita barusan bahas malah ketipu sendiri kita. Nah kayak gini nih anjing ya. Jadi Nah buat para asu-asu di sana iya, nih harus para bisa asu-asu berhati-hati di ya luar sana kalau harus- dapat yang kayak ginian ya. oh ini jadi rata-rata emang ada gini ya Pak ya, ada kayak pembagian 70-30%.
Oh dijelasin gitu ya, Nah, seolah-olah tuh mungkin kita gini, kayak Pak, untung jadi banget gitu ya. Jadi kayak gini, jadi kan kalau misalkan kita nggak ada 70-30% ya Pak, orang-orang bakal mikir, lah ini orang dapat untung dari mana gitu. Gue invest nih, gue invest 1 juta dapat 15 juta nih contohnya kan. Terus lu dapat apa gitu kan? Nah dari situ kan orang bisa curiga. Tapi ini kayaknya ini deh Pak, sebenarnya ini bukan investor 70 tapi pihak kami 30 tuh bukan gitu deh sebenarnya. Maksudnya gimana Pak? Kayaknya ini investor 0%, pihak kami 100% gitu Pak. Oh iya benar semuanya diambil ya Pak, ya benar juga. Jadi sebenarnya ini typo aja kan Pak. Nah terus nih Pak ciri yang kedua Pak, ini adalah keuntungannya tuh biasanya waktunya singkat gitu. Jadi kayak misalkan nih kalian investasi kayak mungkin tadi apa ya package yang tadi apa? Ya, Kalian ada investasi package 1 1, juta, package 2. ya kan dalam waktu 1 bulan kalian langsung balik nih kayak ini aja nih 1 juta balik 15 juta kan dalam waktu 1 bulan gitu kan. Nah mana ada sih Pak orang yang nggak mau? Iya sih. Kalau kita nggak mikir ini ya cepet, kalau kita mikirnya ini ya terlalu pendek ya. Apalagi gitu misalkan kan. orang-orang di sana masih pada misal wah butuh duit, butuh modal. Benar. Wah 1 juta 1 bulan balik 15 juta. Kalau saya sih nggak akan mau ya Pak. Saya maunya 1 juta baliknya 1 bulan 16 juta. 16 juta doang. Nanggung Kalau banget 15 Pak. juta saya nggak mau. Oh. Terus ciri yang ketiga ya Pak ya itu. Iya. Nah biasanya modal balik 100%. Kayak ini tadi nih yang sebelah kiri ya kan. Itu ya jika lose modal balik 100% ya. Betul. Jadi Waduh, itu red flag ya berarti ya nggak boleh kayak gitu ya. Jadi kalau misal kita win nih, kita dapat nih keuntungan yang tadi nih berapa persen tuh, banyak deh tuh berapa persen. Tapi kalau lose kita juga nggak rugi apa-apa, modal kita dibalikin itu nggak mungkin yang kayak gitu-gitu. Aduh, udah pasti nipu kalau kayak gitu Pasti ya. nipu sih kalau yang kayak gitu-gitu. Nah selanjutnya nih Pak, ada transaksinya tuh biasanya pakai aplikasi messenger. Kayak WhatsApp, Telegram, Facebook, juga. Instagram juga. Iya. Twitter ada nggak? Hah? Twitter Gak tahu sih Mas. Mungkin ada ya Pak. mungkin ya? ada. Mungkin ada. DM Twitter gitu Iya. kan. Pap. Omegle. Ketemu orang random langsung nawarin. FRM gitu kan. Ya. Investasinya M. For balik modal gitu. Oh mau. Bisa jadi Pak. Bisa jadi. Atau di Ome TV. Waduh. Ome TV apa lagi Sama sih? random people. Mau investasi? Ya. Oh, atau kalau enggak micet Pak. Mencet ya biasanya ya. COD. Tinder, swipe right buat investasi ya kan. Ya pokoknya biasanya platformnya itu platform yang enggak inilah Pak ya. Enggak Suspicious ya Pak? Ya mencurigakan lah. Biasanya kan soalnya pakai aplikasi ya yang bisa diambil di Play Store atau App Store gitu. Kayak ya. ya mungkin kita ya contohnya aja mungkin kayak investasi saham gitu ya. Benar, itu kan ada beberapa kan. Betul, perusahaan sekuritas kan udah banyak juga ya Pak ya. Dan itu kan biasanya mereka punya platform sendiri untuk investasi. Iya. Terus yang selanjutnya itu adalah rekeningnya atas nama pribadi. Waduh. Jadi biasanya kayak kita transfer, modalnya itu transfernya nggak ke atas nama perusahaan, gitu kan, ke atas nama pribadi. Jadi kayak misal ada investasi nih, Ya. terus dia nyantumin namanya Tommy gitu. Itu kan udah red flag ya, bukan kayak nama PT, bukan nama CV, nama perkumpulan, nama partnership. Betul. Apalagi, nah biasanya banyak juga sih Pak sebenarnya mungkin investasinya sebenarnya nggak ini agak sedikit lah ya, agak sedikit melenceng lah ya. Investasinya sebenarnya nggak bodong-bodong banget. Biasanya investasinya tetap benar nih Pak biasanya, cuman ada yang namanya dia sok-sok ngelola duit gitu loh Pak. Oh, jadi kayak ayo MI gitu ya. sok-sok MI tapi dia tuh sebenarnya perorangan aja, dia juga nggak punya izin apa-apa segala macam. Jadi kayak lo transfer ke gue jamin deh seminggu gue tradingin, gue investasiin, lo bisa balik benefit. Lo transfernya ke atas nama gue nih, atas nama Tommy. Itu juga nggak boleh gitu. Itu juga nggak boleh. Telegram kayaknya banyak yang kayak gitu ya, ngakunya dia perwakilan dari suatu perusahaan tertentu gitu kan. Broker gitu kan. Broker iya. Padahal harusnya kalau kayak gitu tuh udah punya WMI namanya ya Pak. Ya, sertifikasinya ya. Gila, Bapak tahu banget ya Pak, gile. Udah cari soalnya Pak. Oh iya gitu Pak. Kadang orang-orang suka dan biasanya ya Pak ya itu kadang suka apa namanya kayak dikasih benernya dulu gitu loh Pak. Jadi kayak
Oh sekali tuh Iya, balik gitu ya. balik gitu. Jadi kayak misalkan lo coba dulu deh sini 1 juta gitu kan. Balik, tapi biasanya sih kalau gitu tetap returnnya nggak yang nggak masuk akal kayak gini sih Pak, 1,15 juta itu enggak sih. Paling Tapi tetap dibuktikan dulu tetap sekali dibuktiin gitu dulu ya. 1 juta nih lo balik 1,2 juta gitu kan. Wah bener nih besok. Terus dia langsung cerita ke teman-temannya gitu kan mungkin kan. Terus besoknya naik lagi nih dia karena dia tahu nih udah 1 juta, coba naik 2 juta deh 2 juta. Bener nih Pak, masih 2,5 juta. Tambah cerita lagi deh Cerita dia lagi. sama panjang Besoknya lebar deh tuh gede. sama Ternyata orang-orang. dia wah lagi butuh duit nih. Gue invest deh nih 50 juta. Banyakin Bener ya? Pak, masih bener. Ternyata emang bener. Gimana sih ini? Enggak lah, Pak. Aduh. Biasanya kalau udah duit Udah gede baru ngilang ya. ngilang tuh. Dan waktu udah ngilang itu ternyata temen-temennya juga udah pada ikut gitu kan. Iya bener, jadi duitnya udah kekumpul sampai berapa kan. Iya. Dia baru dia cabut. Biasanya kebanyakan kayak gitu. Jadi kayak emang bener-bener kalian tuh mesti hati-hati banget. Maksud gue kalau emang kalian mau investasi, ya udah investasi. Lo mandiri aja. Ke masjid gitu ya, Pak? Enggak gitu. Itu nggak ada putusnya. Pak. Oh iya. bener. Iya. Nah tapi apa kalau kita ngomongin yang rekening tadi, itu kita bisa ngecek nggak sih Pak? Oh bisa Pak. Iya. Kemana? Ini saya juga baru tahu sih. Ke karyawan swasta ya Pak? Bu, nanti kita yang ngecekin ya Pak. Enggak. Jadi ini Pak, ini ada, nah ini kalian bisa lihat ya. Iya. Ada cekrekening.id. Jadi di sini tuh website dia di sini kayak misalkan Kita berarti tinggal ngetik aja cekrekening.id itu ke browser ya. di browser aja Pak, tinggal ketik aja cekrekening.id, buka ya kan. Nah misalkan nih kalian curiga nih sama nih nomor rekening nih atas namanya misalkan si A B C ya misalkan Pak ya, si A B C nomor rekeningnya apa nih, kalian tinggal coba aja nih di sini. Jadi kalau misal namanya itu bukan nama PT atau mungkin nama PT juga mungkin ya. Bisa jadi Kan. Jadi kalau kita ragu-ragu bisa cek di Iya sini. benar, kalau gitu. ragu-ragu aja sih ya. Tapi mostly sih mungkin kebanyakan ya namanya nama perorangan lah Pak ya. Itu kalian bisa cek nih di cekrekening.id. Jadi di situ tuh kayak misalkan nih nomor itu emang ternyata bermasalah, nomor rekening itu masalah nih sebelumnya misalkan dia pernah kena kasus penipuan, fraud atau apa gitu kan. Itu kalau ada yang pernah ngelaporin ke rekening ke cekrekening.id ini, kalian bisa lihat tuh ternyata nomor ini bermasalah nih. Coba ya kita lihat ya berarti sini ya. Ini tampilan depan ya. Tampilan depannya kayak gini. Jadi kita masukin nama bank, terus masukin nomor rekening gitu ya. Terus nanti kita ini ya klik cek sekarang ya. Coba kita cek sekarang. Nah, loh. Nomornya siapa nih? Ya ini nggak apa kalau misalnya coba kalian mau coba transfer rekening gitu kan. Mau coba transfer duit boleh nih ke rekening ini nih. Nah kan tuh nomornya blur Pak tapi Pak. Oh blur ya. Oh iya udah di blur nih nomornya. Blur Pak. Nah ini kalian, nah ini berarti nomor rekening ini belum pernah dilaporkan terkait tidak penipuan apapun. Nah ini kalau kayak gini berarti kita laporkan ya. Jangan. Ini kan ya, tapi kalau emang kalian udah baru tertipu oleh nomor rekening ini boleh. Nah, ya tapi jangan di abuse ya, Pak. Iya, benar. Jadi harus benar-benar tertipu baru laporkan. Betul. Gitu ya. Berarti kita rangkum aja kali ya. Apa saja yang harus kita ketahui ya? Apa aja tuh buat ngetahuin kalau ini tuh investasi bodong gitu. Ya, yang jelas sih tadi ya kan udah disebutin ya, Pak ya. Jadi yang pertama itu adalah tadi menawarkan keuntungan yang nggak masuk akal. Keuntungannya nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Bisa apa puluh persen dalam kurun waktu yang sangat singkat ya kan. Terus modal balik 100%. Lo kalau win lo dapat segini, kalau lose lo aman. Modal lo dibalikin. Nah, kalau kayak gitu berarti kita harus hati-hati ya. Hati-hati. Terus apa lagi nih? Transaksinya biasanya pakai aplikasi WhatsApp apa segala macam. Bukan Messenger pakai, ya? Betul. Ini Messenger ya? Yes. WhatsApp, Telegram, FB juga tadi ya? Facebook, Instagram. Pokoknya transaksi investasinya nggak lewat platform yang Resmi proper gitu lah, ya? yang resmi gitu. Oh ya mungkin bisa ditambahin ya, even ada aplikasinya pun harus kita lihat sertifikasinya gitu, license-nya gitu. Betul. Di license oleh OJK atau enggak gitu. Dan itu bisa dan setahu gue juga bisa cek di websitenya OJK juga ya Pak ya. Benar. Situs-situs yang emang udah certified apa ya, udah emang Contoh ini deh. Nah, dia kan ada ini tuh. Kalau lihat di pojok kanan atas ada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Nah, kayak misalnya yang gitu-gitu harus kita perhatikan ya. Harus ada kalau yang di sebelah mana itu ada OJK-nya, ada tulisan apanya, yang udah terlisensi oleh badan hukum atau institusi yang jelas gitu ya di Indonesia ya. Nah,
Itu juga harus kita perhatikan. Terus juga tadi ada rekening pribadi ya. Ya biasanya transaksinya pakai rekening pribadi tuh dikirim, bukan ke rekening yang proper lah ya Pak ya. Masa kita mau investasi tapi ngirim duitnya ke rekening orang gitu kan. Iya sih, itu langsung udah inilah harusnya kita udah keset ya kayak gitu ya. Gitu sih. Jadi intinya mungkin kalian kalau emang mau investasi ya investasi. Ya mungkin kalau mau cara konvensional yang jelas aman mungkin bisa investasi beli tanah ya kan. Benar beli emas. Beli emas gitu. Atau mungkin kalau emang mau investasi ya coba mungkin ke perusahaan-perusahaan yang emang udah terdaftar di OJK, terus perusahaan-perusahaan yang emang udah kalian udah ngerti lah itu perusahaan mungkin udah gede gitu kan, ke perusahaan-perusahaan sekuritas, manajer investasi. Benar. Nah terus tadi juga ya manajer investasi juga harus punya sertifikasi juga ya. At least punya WMI lah ya. Kalau udah punya WMI kan berarti dia kan udah disetujui oleh OJK untuk melakukan untuk menjadi manajer investasi gitu. Jadi kalau udah titip dana tapi dia nggak kalau ditanyain mana lisensinya apa gitu. Adalah. Gak usah ketampur lu. Nah itu udah pasti fake. Nah, itu. Oh kirain ini Pak, kirain apa kita harus menasihati orang kayak gitu. Iya, bener lu. Ya semoga informasi-informasi ini bisa bikin mata kita semakin terbuka lebar ya. Betul. Karena memang investasi itu akhir-akhir ini lagi tren banget ya Pak ya. Kalau kita mungkin throwback kayak mungkin 3-4 tahun, 5 tahun yang lalu mungkin. Paling dia penipuan SMS gitu gak sih Pak? Kayak Anda memenangkan. Iya benar. Nah, kalau sekarang tuh lebih sophisticated gitu ya Pak? Iya benar. Karena emang mungkin ngikutin tren juga ya Pak ya. Bisa. Jadi emang ini lagi tren investasi nih. Bahkan sekarang banyak anak-anak muda yang baru investasi aja sok-sokan kayak wih hari ini cuan gitu kan Pak biasanya Pak. Tapi kalau gitu mungkin bener Pak, nggak tahu juga sih. Cuman emang kita harus hati-hati ya, kita harus hati-hati ya. Banyak sih, gue lihat di Instagram tuh pada posting story cuan-cuan ini Pak, BDR itu Pak. Oh sama ini Pak, kadang kita jangan cepat percaya sama yang namanya testimoni. Ah bener. Jadi kayak ini kemarin gue ini nih main binimu. Ya gitu kan, atau ngepost bukti-bukti gitu kan. Ini penarikan dana pertama nih, customer pertama, cuan pertama. Cuan segini akhirnya. Karena testimoni gitu kita juga harus cek dulu ya Pak ya. Legit atau enggak ya Pak ya. Jadi jangan mudah percaya gitu kan. Kita harus cross and recheck lagi. Nah, itu tadi udah poin-poinnya udah kita sebutin ya. Mungkin gitu aja ya Pak ya. Ya udah ngantuk Pak. Untuk segmen kali ini. Oke buat kalian terus pantengin channel YouTube Karyana Swasta ya buat kita bisa saling ngobrol. Kalian mungkin kalau ada komentar-komentar atau mungkin korban-korban investasi bodong ya kan. Bisa leave comment ya. Leave comment di bawah ya kan. Jangan lupa like juga postingan ini, share juga nih ke teman-teman kalian. Atau kalau kalian punya masukan-masukan terkait cara kita ngelihat investasi bodong itu gimana, langsung di komen juga nggak apa-apa ya. Betul. Mungkin ada atau DM kita lah ya. Ini kan dari kacamata Karyana Swasta ya. Iya benar. Kita pengetahuan kita gitu kan dari sekitar mungkin dari kalian yang mau nambahin ya kan nambahin. Biasanya investasi bodong kayak gini. Boleh tambahin di kolom komentar nanti kita pin ya Pak ya. Pokoknya ya udah lah ya buat asal luar sana pokoknya jangan lupa subscribe, like, komen juga, share video ini buat bisa share informasi juga ke teman-teman kalian. Jadi disebarluaskan lah ya informasi yang penting ini. Yang paling penting sih kalau mau investasi mendingan sedekah lah ya Pak ya. Ucapkan basmalah. Kok sedekah Pak? Oh sedekah ya. Itu gak akan. Enggak sih Pak, kalau menurut saya sih investasi paling bagus tuh ke keluarga kita ya Pak. Oh apa tuh? Ke istri sendiri gitu kan. Biar enggak. Tapi biasanya kalau ke istri sendiri juga gak balik modal. Udah sih itu bodong juga sih kayaknya. Oke, thank you. Bye.